Assalamualaikum. Jadi hari ini gue akan membawakan konten dengan penuh kegembiraan. Karena timnas kita alhamdulillah akhirnya berhasil masuk ke semifinal. Lewat banget dari target yang dicanangkan awalnya. Happy luar biasa, gue girang. Mungkin kalian akan merasakan, mungkin lebih dari gue ngerasain girangnya. Cuman gue merasa gue adalah manusia yang paling girang saat ini. Ya salah. Oke, jadi gue sebenarnya itu nonton streaming awalnya. Nanti gue akan masuk ke materinya. Gue akan membawakan beberapa hal. Ada fakta-fakta menarik tentang timnas Indonesia. Tapi sebelumnya gue mau cerita dulu. Gue baru balik dari umroh, dari Saudi. Gue baru balik sampai sekitar jam 11 malam. Itu ngurus-ngurus bagasi apa makan waktu. Sampai akhirnya gue nonton babak pertama itu streaming gue di mobil. Makanya ada yang nanya di IG. Bang, lu gimana sih? Perasaan lu nge-share di mobil, tiba-tiba lu nge-share lagi di rumah. Jadi gue babak ke-1 gue nonton di mobil, maksain. Babak kedua gue udah sampai di rumah, akhirnya gue lanjutin di rumah. Seru banget gue nonton sama anak-anak gue sampai subuh, padahal gue belum tidur. Gue terbang itu jam 6 subuh waktu Saudi. Lama banget, gue mesti transit di Abu Dhabi dan akhirnya gue nyampe jam 12 malam. Akhirnya gue nggak tidur lagi sampai jam 6 subuh lagi. Jadi jam 6 subuh sampai jam 6 subuh gue baru bisa tiduran di rumah gitu. Jadi perjalanan cukup panjang buat gue dan nggak apa-apa. Tapi gue perjalanannya panjang tapi happy-nya juga ini terbayarkan. Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu sebelum gue memulai ke materinya, gue mau ngingetin kalian untuk like video gue, di like video gue karena dengan kalian like video gue akan disebar dan yang nonton akan semakin banyak. Jadi kalian bantu gue menyebarkan video ini dengan cara di like postingan ini. Oke? Dan follow Instagram gue, nama Instagram gue Ilham Alkatiri, sama kayak nama YouTube gue ini. Gampangnya, nanti gue taruh linknya di deskripsi, kalian pencet aja terus kalian masuk ke IG gue. Gue di sana ngebagiin seputar timnas Indonesia, tapi dengan video-video pendek, dengan berita-berita pendek. Banyak banget gue upload setiap hari di situ. Jadi kalian pantengin IG gue juga. Yang belum follow, kalian follow Instagram gue, Ilham Alkatiri. Ya salam. Oke, gue akan memulai ke materinya. Sebelumnya 7 pertemuan terakhir kita dengan Korea ini sejarah juga buat kita, sejarah juga buat Korea. Kita itu nggak pernah menang lawan dia. Bahkan di tahun 2000 itu kita dibantai sampai 7-0. Tapi kalau nggak salah kita ada friendly match di tahun belum lama ini itu kita kalah 2-1. Jadi memang kita sejak lama kita nggak pernah menang lawan dia U23. Dan ini menjadi sejarah kalau kita bisa mengalahkan walaupun lewat adu penalti, tapi nggak hanya karena adu penalti. Dari segi permainan pun, dari penguasaan bola, dari shoot on target, dari apapun juga kita memang sebenarnya unggul dibanding Korea. Dan ini menjadi harapan baru untuk masa depan timnas Indonesia ketika sekelas Korea aja yang baru ngalahin Jepang itu bisa kita kalahin. Berarti Jepangnya bisa kita sikat. Kurang lebihnya matematis segitu. Kalau misalkan Jepang bisa kita sikat, berarti siapa yang Jepang kalahin di Piala Dunia tuh? Nah itu juga bisa kita sikat juga berarti itu. Insya Allah kayak gitu. Kurang lebih itu hitungannya kayak gitu. Oke. Ada beberapa fakta menarik yang gue catat di sini. Yang pertama ini adalah gol pertamanya Rafael Strike Alkatiri. Dia mencetak gol dengan luar biasa. Kaget gue ngeliat golnya. Itu adalah gol yang jarang kita saksikan di Liga 1 sebenarnya. Itu gol yang bagus dan sangat amat bagus banget. Walaupun dia nendangnya itu nggak pakai ancang-ancang yang cukup jauh gitu. Dia dapat bola muntahan, di holding sebentar, langsung di shoot, flashing bola aja pakai R2 kalau main PS, dan masuk dengan sempurna. Gila, luar biasa. Apalagi gol keduanya dia, assist dari Ivar Jenner kalau nggak salah, itu diterima dengan baik sama dia dan dilesakan, nggak perlu kenceng, nggak yang harus kenceng nendang, yang penting tepat dan masuk bolanya gila. Itu menggambarkan memang kualitas dari seorang Rafael Strike. Selama ini dia nggak ngegolin ya karena memang posisinya ditaruh di sebelah kiri terus nggak di ujung tombak. Ketika dia ditaruh di ujung tombak, dipercayakan di pertandingan yang sangat penting, mental berbicara, pengalaman berbicara, dan dia berhasil memasukkan bola dengan sangat amat indah. Oke. Ini juga menjadi gol pertama Korea di turnamen ini. Kalau nggak salah dia clean sheet, nggak pernah kegolan, dan Indonesia yang berhasil menggolkan gawang dia. Oke. Yang berikutnya ada wasit yang menjadi penyelamat kita. Wasit VAR, bukan wasit tengah tentunya. Wasit VAR ini 2 kali ngasih tahu ke wasit tengah kalau yang pertama, kalau nggak salah yang pertama itu golnya offside. Yang gol offside itu akhirnya dianulir si Korea. Yang kedua, penalti Justin Hubner yang ketepis, hampir itu dikasih tahu juga sama wasit VAR dari ruangan, dikasih tahu kalau itu kiper udah bergerak duluan, akhirnya dia
diulangin lagi dan itu menjadi gol. Arkan Fikri sayang nggak ngegolin, ketepis bolanya. Untung menang. Ya Allah ya Robi. Itu gue menangnya aja gue ngeliat di kolom komentarnya hampir 10.000 tadi pagi gue ngeliat komentarnya. Itu kalau kalah gue gak tau udah dirujak model sama netizen. Cuman jangan kayak gitu. Gue komen di postingannya. Gue bilang, kalian jangan hujat orang ini, kesian. Jangan kalian hujat. Mungkin dengan kegagalan dia nendang penalti menjadikannya Indonesia akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Dibalas di reply komen gue. Kok dengan gagalnya bang ya kalau dia ngegolin kita udah menang duluan. Benar juga gue bilang. Jadi intinya lu jangan hujat dulu, kesian. Kita kan menang juga. Kalau kalah juga mungkin ya. Kalau kalah mungkin komentarnya sampai ke angka 100 ribuan lebih. Netizen Indonesia gila emang luar biasa. Oke. Terus kartu merah 2 dari Korea. Si pelatihnya juga kena kalau nggak salah. Ada pemainnya juga kena. Itu membuktikan apa? Membuktikan kalau si Korea ini frustasi lawan kita. Biasanya orang yang kena kartu merah banyak itu yang timnya frustasi ketika menghadapi lawan yang hebat dan super hebat. Nah mungkin gue ngelihat kayak gitu. Si pelatih ngamuk-ngamuk, bukan dicurangin karena nggak ada kecurangan sama sekali. Si pemain juga mainnya kasar ya karena dia kesulitan menjaga Indonesia. Jadi jangan sampai ada yang ngomong lagi, kalau Indonesia bisa menang karena Koreanya lagi nggak main dengan bagus. Indonesia bisa menang itu karena Korea lagi underperform. Jangan ada ngomong kayak gitu. Indonesia bisa menang dan Korea bisa bermain jelek itu karena Indonesianya terlalu hebat, terlalu jago, sampai-sampai Korea nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang harus mindset yang harus ditanam sama kalian. Jadi jangan ikutin orang-orang pesimis dan ini saatnya untuk kita mengecewakan orang-orang pesimis itu. Jadi jangan kita ikutin alurnya, justru kita harus lawan alur itu dengan mengatakan kalau Indonesia bisa menang bukan karena Koreanya lagi buruk mainnya, tapi Indonesia bisa menang ya karena Indonesia terlalu hebat untuk Korea menjadikan si Korea buruk penampilannya. Ya salam, itu yang benar. Oke, yang berikutnya. Ini pertama kalinya setelah 9 kali berturut-turut Korea gagal masuk ke Olimpiade. Biasanya dia selalu langganan di sana, tapi dengan Indonesia dia bisa gagal masuk ke Olimpiade dan mungkin insya Allah kita yang menggantikan posisi dia. Amin. Lu ngeliat kan energi gue nih, happy-nya gue mungkin terasa sama kalian nih. Gue benar-benar membawakan konten ini dengan rasa sukacita. Asik banget gue bawa ini. Enak, gue enjoy. Oke. Satu kemenangan lagi, Indonesia akan masuk ke Olimpiade. Peringkat 3 itu akan otomatis masuk ke Olimpiade ke Paris. Ini adalah ajang yang besar, luar biasa. Dan ini kita butuh di sini, kita untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia itu ada, Indonesia itu bangkit, Indonesia itu akan menjadi tim yang menakutkan untuk dunia. Ini adalah kesempatan peluang emas. Satu pertandingan lagi. Mudah-mudahan kita bisa melalui itu. Gue juga ngelihat keren postingan dari Pak Erick Thohir. Keren banget itu. Datang Pak Erick Thohir, pelukan sama Sintayong. Masuk dia ke ruang ganti. Hey. Dia bilang ke semua. Pada teriak pemainnya. Dia bilang, ayo guys. Dia bilang, satu game lagi. Dia bilang, satu game lagi. Ada yang nyetuk dari belakang. Gue nggak tahu siapa namanya. Nggak kelihatan mukanya. Suaranya juga gue nggak begitu tahu siapa. Dia nyetuk. Dua game lagi menandakan. Maksud Pak Erick ini. Satu game menandakan kita masuk Olimpiade. 2 game menandakan kita juara. Pak Erick langsung nengok ke belakang, dia bilang, 2 game, dia bilang sampai gitu. Merinding gue ini ngebawa ini juga. Itu menandakan mental dari pemain kita. Udah kepalang tanggung, udah gila-gilaan. Dia bilang 2 game lagi, kenapa mesti 1? Kenapa mesti Olimpiade targetnya? Kita mesti juara di Asia. Itu yang gue baca dari suasana yang terjadi sana. Langsung riuh, teriakan di bench, di ruang ganti. Dan itu gue yakin, sangat amat yakin mental pemain ini lagi setinggi langit dan siapapun lawannya, gue nggak mau mikirin nanti Indonesia ketemu siapa di semi, ketemu siapa di final, nggak ada urusan, disikat semua sama Indonesia. Ini udah nggak bisa kita khawatir ketemu ini, nggak ada. Siapapun sama Indonesia bakal disikat habis, insya Allah. Oke. Kalau kita nggak menang gimana? Kalau kita nggak menang, kita peringkat keempat, masih ada peluang untuk ke Olimpiade juga. Sebenarnya gue nggak mau bahas ini, tapi ya kita harus bahas kemungkinan terburuknya. Tapi kita akan melawan nanti peringkat 4 juga dari negara Afrika. Ghana yang udah ada di sana. Jadi ketika kita nggak bisa menang, insya Allah itu nggak terjadi. Kita akan melawan Ghana untuk playoff. Dan kalau misalkan kita masih bisa menang, kita masih bisa masuk ke Olimpiade insya Allah. Tapi, biidznillah, insya Allah, bismillah, mudah-mudahan Indonesia bisa menang dan dipastikan masuk ke Olimpiade. Setelah itu kita berdoa lagi untuk di finalnya, Indonesia bisa menjadi juara Asia, menjadi macannya Asia.
Mudah-mudahan kayak gitu. Nggak sabar gue. Oke, yang berikutnya, keren, sangat amat keren. Target yang dikasih sama PSSI, sama Pak Erick Thohir, adalah 8 besar. Ketika lu 8 besar, ya lu bakal diperpanjang kontraknya. Kita akan negosiasi lagi ketika lu masuk 8 besar. Kata Sintayong bilang, enggak 8 besar. 4 besar juga saya berani, dia bilang. Kata Pak Erick Thohir, nggak usah 4 besar juga, ketinggian. Banyak netizen juga di mana-mana ngomong, ya udah dikasih 8 besar, ya oke lah. Maksudnya jangan terlalu harus sampai ke 4 besar. Pede banget gitu. Dan dijawab sama dia, kita bisa ada di 4 besar. Kaget gue. Gue juga kaget. Gue itu pas dia ngomong 4 besar, isu beredar kan. Bukan ucapan dari statement dia, tapi isu beredar. Kalau ketika Pak Erick Thohir menawari target di 8 besar, lolos grup, bahkan Sintayong berani untuk menjanjikan ke 4 besar. Bahkan Pak Erick Thohir pun masih ragu di situ. Di beberapa media pun dia masih bilang, ya nggak usah lah terlalu tinggi. Maksudnya nggak usah bukan terlalu tinggi, nggak usah lah. 8 besar aja kita udah oke kok. Berarti Sintayong nggak 4 besar. Ternyata dibuktikan sama dia. Ini orang memang layak untuk diperpanjang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau ini orang nggak layak diperpanjang, gue nggak yakin ada orang yang saat ini ya, mungkin nanti ada yang lebih hebat dari dia. Tapi untuk saat ini, untuk di posisi kita sekarang, untuk yang kita butuhkan sekarang, nggak ada orang yang lebih hebat dari dia di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih Coach Sintayong, terima kasih official semuanya yang terlibat di sana, dan terkhusus terima kasih kepada para pemain yang udah berjuang luar biasa. Dan yang paling penting, terima kasih buat kalian, netizen yang luar biasa. Berkat komen-komen kalian, menjadikan salah satunya Nathan dikembalikan ke Timnas Indonesia. Luar biasa. Oke, yang berikutnya ada wawancara. Nando Ari juga keren kalimatnya. Dia bilang tentang, mungkin ditanya tentang, gue kepotong videonya, mungkin ditanya tentang golnya dia. Golnya dia ketika, penalti kemarin. Dia bilang, gue pernah gagal penalti itu, dan gagal menyerahkan piala ke Sintayong, di sebelah dia waktu itu Sintayong, di konferensi persnya. Jadi di pertandingan ini, dapat penalti lagi, dibuktikan lagi, dan berkat dia menepis bola, salah satunya menjadikan Indonesia bisa menang. Dan dia bilang, kali ini gue pengen menebus kesalahan gue itu dengan memberikan trofi ke Coach Sintayong. Ini kalau sampai terjadi, ini kebanggaan yang luar biasa untuk si kiper kita ini, Nando Ari. Luar biasa, keren banget ini anak. Oke. Terus yang berikutnya, Rafael Strike kena kartu kuning lagi, akumulasi dia. Rafael Strike Alkatiri, dia kena akumulasi kartu, jadi kayaknya dia nggak bisa main di pertandingan semifinal ini. Memang ada 5 pemain juga, gue catat di sini yang kena kartu kuning, tapi dia udah udah pemutihan, jadi dia sekarang terbilangnya 0 kartu kuning. Dia dikena pemutihan di semifinal ini. Ada Rizky Ridho, Justin Hubner, Komang Teguh, sama Kelly Sawyer dan Ivar Jenner. Jadi sekarang posisi mereka udah 0 kartu kuning, udah nggak ada kartu kuning lagi karena kena pemutihan. Rafael Strike nggak bisa karena dia 2 kali kena. Sayang banget, kayaknya di semifinal dia nggak bisa main. Dan mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ada kebijakan baru. Ya biasanya kan suka sakti aja orang-orang pengurus kita. Nggak tahu gue gimana caranya, tapi mudah-mudahan itu bisa terjadi. Tapi kalau nggak pun, ya paling nggak Rafael Strike bisa main di final. Amin, insya Allah. Oke. Terus ada terakhir, pelatih dari Korea. Ini kasih alasan. Dia bilang, namanya adu penalti itu adalah kemujuran hoki. Dan kali ini kita nggak hoki. Jadi menurut mereka kita menang karena hoki. Ya memang adu penalti itu memang 50-50 posisinya. Terus dia bilang, dan kita juga kesulitan ketika 3 pemain kita nggak diberikan sama timnya yang bermain di Eropa. Dia lupa, di Indonesia juga ada pemain kita yang nggak dikasih sama timnya, nggak bisa gabung. Kan Bagat salah satunya. Itu juga kalau misalkan ada dia, ya kita lebih kuat lagi gitu. Jadi ya wajar aja. Namanya kalah ya pasti alasan gitu. Jadi dunia sudah melihat betapa hebatnya Indonesia. Alhamdulillah. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh. Justru dengan ini gue mau mengingatkan kalau kita harus bersyukur. Lagi-lagi gue ulangin, kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita, insya Allah. Oke? Jadi terakhir gue ingatkan sekali lagi untuk like video gue, tolong di like, dibantu like yang nonton sampai akhir ini. Berarti yang nonton sampai akhir video yang sampai gue ngomong ini lu gila banget. Berapa menit gue bikin? 14 menit, hampir 15 menit. Lo nontonin gue ngoceh aja dari tadi. Oke, jangan lupa follow Instagram gue, udah gue taruh di deskripsi linknya. Nanti kita bisa
bercanda gurau di Instagram gue. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.